Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita kembali lagi berbagi terkait pelaksanaan kinerja guru dan persiapan observasi kelas di PMM. Pada video sebelumnya saya pernah berbagi ya terkait dengan bagaimana merencanakan kinerja dan mengajukannya ke atasan. Nah, bagi teman-teman guru yang atasannya status definitif tentunya sudah disetujui dan sudah bisa melaksanakan kinerjanya di bulan Februari ini. Bagi teman-teman guru yang kepala sekolahnya status PLT, tentu sebelum melaksanakan kinerja, maka kepala sekolahnya harus konfirmasi data dulu ya. Itu di tanggal 16 Februari, ya tepatnya kemarin ya, 16 Februari. Setelah disetujui, setelah kepala sekolahnya melakukan konfirmasi data, maka kita sudah bisa melaksanakan kinerja tersebut. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kembali bagaimana sih lini masa dari pengelolaan praktik kinerja kita. Di bulan Januari itu kan kita mengajukan ya, merencanakan perencanaan kinerja lalu mengajukan ke atasan. Setelah disetujui, maka di bulan Februari kita sudah bisa melaksanakan kinerja tersebut ya. Di bulan Februari ini ada diskusi persiapan. Kemudian nanti di bulan Maret ada observasi kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, apa yang kita lakukan pada diskusi persiapan ini ya? Pada diskusi persiapan ini kita lakukan adalah upaya merumuskan fokus perilaku kinerja. Nah, fokus kinerja yang dimaksud di sini adalah dari indikator yang sudah kita pilih. Ya, kemarin itu tuh waktu kita mengajukan kinerja, kan ada 8 indikator yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan dan kita harus memilih satu ya, kita fokus kepada satu indikator. Nah, dari indikator tersebut nanti akan ada perilaku kinerja yang akan kita lakukan. Nah, kita fokus ke situ ya, bagaimana mempelajari fokus perilaku tersebut dan kemudian kita membuat jadwal untuk observasi ya. Observasi pembelajaran kita di kelas ya, yang terkait dengan indikator yang sudah kita pilih. Nah, kita lihat ya bagaimana sampai membuat jadwal tersebut ya, dan nanti tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Kita akan buka ke PMM-nya. Oke, di sini saya sudah membuka PMM. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ketika rencana kinerja kita sudah disetujui oleh atasan. Tampilannya seperti ini. Di sini ada 4 hal yang bisa kita lihat dari pelaksanaan kinerja. Yang pertama, observasi praktik kinerja. Sini masih status 0% karena belum dilakukan apa-apa ya. Kemudian ada bagian yang kedua, pengembangan kompetensi. Nanti kita akan mengumpulkan bukti dukung ya, minimal 32 poin sesuai yang sudah kita rencanakan di awal. Kemudian tugas tambahan, kita tinggal kumpulkan bukti dukung. Bagian yang terakhir adalah perilaku kerja, ya, orientasi pelayanan dan seterusnya. Kita bisa cek di sini dan bagian ada 2 bagian terkait dengan dokumen KOSP dan kehadiran kelas ya. Ini akan diupload oleh atasan kita ya. Di sini belum terupload ya, kita tidak bisa cek. Yang melakukan ini adalah atasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian observasi praktik kinerja ya, yang akan nanti diobservasi oleh kepala sekolah ya, terkait dengan praktik pembelajaran kita di kelas. Kita lihat cek langkah observasi. Nah, di sini akan terlihat ya, indikator instruksi pembelajaran. Nah, indikator ini yang saya pilih di awal ketika merencanakan ya. Waktu kita merencanakan kinerja kan ada 8 indikator. Kita fokus pilih salah satu ya. Nah, saya memilih waktu itu instruksi pembelajaran. Nah, kita lihat di instruksi pembelajaran ini ada rubrik observasi. Nah, ini penting sekali untuk kita buka, kita baca dan karena ini akan kita gunakan nanti ya ketika untuk mengisi dokumen untuk observasi kelas kita. Jadi kita buka dulu. Supaya memudahkan saya buka 2 jendela di sini ya. Karena saya akan mengcopy isi dari rubrik nantinya ke isi dokumen. Saya buka di sini sama ya. Saya buka. Nah, seperti ini rubriknya. Untuk instruksi pembelajaran tentu nanti akan beda-beda rubriknya sesuai dengan indikator yang sudah kita pilih di awal. Di sini ada 3 ya, menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik, guru memberikan contoh yang kontekstual, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, di bagian kiri ini ada perilaku-perilaku yang dianjurkan. Nah, inilah yang akan kita upayakan, kita praktekkan dalam pembelajaran kita di kelas kita yang akan diobservasi oleh kepala sekolah atasan kita ya. Dan hindari yang bagian kanan nih, perilaku yang perlu dihindari dalam praktik pembelajaran. Oke, kita lihat ya bagaimana memindahkan, mengisi
dokumen ya untuk observasi. Kita masuk ke sini. Jadi kita akan masuk ke tahap awal isi dokumen sampai pada membuat jadwal untuk observasi kelas. Isi dokumen. Nah, pertama, di sini kita lihat apa perilaku spesifik yang akan kita pelajari dan kita akan tampilkan saat melaksanakan pembelajaran yang akan diobservasi oleh atasan kita nanti. Nah, di sini kita bisa pilih maksimal 3 ya. Yang 3 ini dari mana? Dari sini ya, yang tadi ini rubrik ya, dari rubrik terkait dengan observasi kelas. Nah, maksimal 3 artinya kita bisa pilih 1 ya. Pilih 2 juga bisa, maksimal 3. Contohnya di kesempatan kali ini saya akan pilih 1 saja ya. Misalnya saya pilih yang ini, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, apa fokus perilaku yang akan kita pelajari? Ya, itu kita akan lihat pada rubrik tadi. Nah, ini ya, yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis, itu ada perilaku yang dianjurkan. Nah, ini bisa kita copy saja ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini ya. Jadi apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku yang ini, menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, kita tinggal copy dari rubrik, kita pindahkan ya. Ini saya copy saya ke sini ya. Lihat di sini batas karakter yang diterima itu 250 karakter ya. Hurufnya kita copy saja. Seperti ini sudah 230 nih ya. Sudah hampir terpenuhi ya, sudah hampir full. Nah, tinggal kasih nomor nih, 1 ya, seperti ini nomor 2, nomor 3. Nah, jadi untuk observasi kelas saya nantinya ada 3 target perilaku yang akan ditampilkan, yang akan menjadi bahan observasi dari kepala sekolah ya. Guru menjelaskan materi konsep secara runtut dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah, selanjutnya kita lihat jadwal observasi ya, jadwal observasi. Jadi sekali lagi ya, ini bisa milih 1, 2, atau maksimal 3. Kesempatan ini saya cuma milih 1 dulu ya. Jadwal observasi. Nah, untuk jadwal observasi di bulan Maret ya. Jadi di bulan Maret, sesuai dengan jurnal yang saya buat itu, nanti saya akan lakukan di bulan Maret tanggal 6 ya. Hari Senin, lihat dulu ya. Bulan Maret. Rabu ya, Rabu tanggal 6 Maret itu ada kelas saya di sini ya. Tanggal 6 Maret, jadi kita jadwalkan di 6 Maret. 6 Maret 2024, oke. Pada jenjang SMA kelas 11 ya. Mata pelajaran, nah ini kita isi ya. Jadi tanggalnya jenjang SMA kelas, karena saya ngajar di SMA ya. Jadi yang ngajar di SMP, tulis SMP, SD, dan seterusnya. Mata pelajarannya matematika ya. Matematika peminatan. Wah, sini nggak ada ya. Berarti isi matematika aja. Karena di sini cuma menerima 2, matematika tingkat lanjut dan matematika ya. Kebetulan di kelas yang ini nanti masih matematika untuk kurikulum 2013 ya. Nah, seperti ini matematika. Kemudian catatan ya, catatan lain opsional. Nah, ini kita bisa isikan catatan ya yang penting ya, yang bisa diperhatikan oleh kepala sekolah kita, misalnya terkait dengan jam observasi ya, catatan contohnya jam observasi ya, di kelas mana ya, oke. Misalnya di tanggal ini saya ngajarnya jam pertama ya, berarti kalau di sekolah saya itu mulainya dari jam pertama 7.00 sampai 8.30 WITA ya. Misalnya kelasnya 11 MIPA 5 misalnya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kepala sekolah bisa melihat bahwa nanti yang saya ajukan itu pada jam sekian dari kelas yang ini ya. Nah, kemudian setelah ini kita sudah selesaikan ya. Jadi target perilaku yang sudah kita pilih ya, apa yang akan kita lakukan. Kemudian jadwalnya sudah kita buat. Berikutnya adalah kita unggah RPP ya. Upload perangkat ajar kita ya, RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Jadi caranya tinggal klik unggah di sini, unggah. Nah, sebelumnya lihat dulu ya, filenya mesti PDF ya. Jadi file yang kita unggah itu formatnya PDF dan maksimum itu 10 MB. Oke, kita unggah. Nah, di sini kita bisa pilih dari komputer kita ya, kalau sudah simpan di laptop kita. Ataukah kalau kita sudah pernah
upload ke bukti karya di PMM, tinggal kita ambil bisa. Nah, saya kebetulan masih nyimpan di laptop, maka tinggal diunggah ya. Oke, sekarang saya cari foldernya kinerja ya. Ini dia RPP ya. Nih, tinggal open di sini. Oke, ini sudah. Nah, setelah ini sudah, kita cek kembali, sudah oke semuanya, maka selanjutnya kita kumpulkan. Kalau kita anggap ini sudah fix ya, maka tinggal kita kumpulkan saja ya. Mau dicek ulang juga bisa ya. Kita bisa cek apa sudah benar filenya, kita tinggal cek. Ya, ini RPP-nya benar ya, sudah terupload. Oke, ini sudah oke. Saya kembali lagi. Ini saya close saja ya. Maka tinggal kita kumpulkan. Nah, kumpulkan. Oke. Kita lihat ya, kalau ini sudah, maka akan berpindah ke langkah berikutnya, yaitu dicek rincian. Nanti tinggal kita menunggu atasan melakukan observasi. Jadi nanti atasan kita akan melakukan observasi di tanggal 6 Maret 2024. Nah, sebaiknya sebelum tadi ini ya, ngisi dokumen persiapan, membuat jadwal, kita diskusikan dengan kepala sekolah ya, untuk menyepakati jadwalnya. Oke. Anggaplah tadi itu sudah disetujui ya, sudah disepakati. Nah, kemudian tinggal nunggu nih kepala sekolah melaksanakan observasi kelas. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya, seperti apa sih tampilan dari tahapan yang pertama ini, observasi praktik kinerja. Setelah tadi saya mengisi langkah pertama, di sini sudah berubah jadi 25% ya, karena sudah saya buat jadwal untuk observasi. Nah, jadi yang ini sudah selesai, tinggal nunggu ya, observasi kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah atasan ya, atau tim yang ditunjuk pada tanggal 6 Maret tersebut. Nah, bagaimana seandainya ya, seandainya gini, ini tadi saya jadwalan 6 Maret ya, 6 Maret. Ternyata terjadi masalah ya, misalnya ada yang berhalangan, misalnya kepala sekolahnya tiba-tiba ada kegiatan di luar pada saat tanggal 6 Maret dan tidak ada yang mengganti untuk observasi. Ataukah gurunya tiba-tiba berhalangan, mungkin dikirim pelatihan di tanggal tersebut. Nah, bisa nggak itu diubah ya jadwal observasinya? Bisa ya, jadi mungkin misalnya diundur jadwal observasinya di hari yang lain, tetapi tidak perlu diubah di jadwal yang ada di PMM yang sudah kita buat ya. Jadi bisa saja mungkin dipindahkan pada hari berikutnya untuk observasinya ya, tetapi jadwal yang sudah kita rencanakan di PMM ini tidak usah diubah. Kemudian yang kedua kita bisa masuk ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini tinggal kita kumpulkan yang sudah kita punya ya. Saya akan lihat pengembangan kompetensi yang saya rencanakan kemarin itu ada 88 poin ya. Jadi tidak harus sebanyak itu, minimal 32 poin. Pertama ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelayanan mandiri di PMM. Nah, ini saya rencanakan 3 kegiatan, ya 3 sertifikat, dan saya sudah mendapatkan beberapa sertifikat di sini ya pada tahun 2024. Jadi bisa dikumpulkan nih. Nah, cara mengumpulkannya tinggal klik kumpulkan di sini ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini akan ada 3 slot yang tersedia ya, karena saya waktu awal itu merencanakan 3 pelatihan mandiri yang ada sertifikatnya di 2024 ini. Nah, karena sudah ada yang muncul sertifikatnya, tinggal kita unggah ya. Ingat, file sertifikatnya kita jadikan file PDF dulu ya, seperti ini. Ini sertifikat PMM. Kalau kita download dari PMM itu kan bentuknya gambar ya, maka kita ubah jadi PDF dulu dan kita satukan ya, halaman depan dan halaman belakangnya itu kita satukan. Oke, di sini kita unggah. Tadi saya simpan di laptop ya, maka tinggal ambil aja di laptop. Oke, sertifikat kurikulum merdeka. Open. Nah, ini sudah masuk ya, tinggal kita cek di sini. Nah, ini sudah sesuai, oke. Karena saya sudah punya 2, unggah lagi yang kedua ya. Kedua, tadi yang ini. Coba kita cek ya. Ini sudah beda nih. Oke. Nah, saya tinggal nunggu satu lagi ya, yang belum keluar nih ya. Semoga cepat keluar nih sertifikatnya. Nah, kalau sudah, ini kita simpan sebagai draft. Belum bisa dikumpulkan sebab belum lengkap ya. Jadi kita simpan saja sebagai draft. Oke. Ya, kita lihat ini lanjutkan sebagai draft. Kemudian berikutnya saya merencanakan ikut kegiatan seminar ya, webinar dan seterusnya. Ini sudah ada juga, tapi belum lengkap ya. Kita bisa kumpulkan aja. Yang memang sudah ada silakan dikumpulkan ya. Kita kumpulkan. Nah, ini kita kumpulkan lagi ya. Untuk webinar saya ambil dari laptop juga. Sertifikat webinar. Nah, ini sudah ada ya.
Oke. Oke. Nah, bagaimana nanti misalnya saya ini kan rencanakan di webinar 2 kali, terus ternyata saya ikut 4 kali ya. Kita mau ngupload yang paling baru misalnya ya, tinggal diedit aja ya, tinggal masuk diedit, kita upload ulang ya kalau memang mau diganti ya. Oke, ini simpan sebagai draft. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas tambahan ya. Nah, kita lihat seperti apa sih tugas tambahan ini ya. Kalau kita lihat klik kumpulkan, maka akan terlihat di sini saya tugas tambahan sebagai wali kelas ya. Nanti yang akan dikumpulkan tentu adalah SK dan laporan ya. Kalau kita klik kumpulkan ya, seperti apa sih tampilannya? Nah, ini ya. Ada satu slot yang dikumpulkan apa nanti ya? Surat keputusan, jadi SK sebagai wali kelas pembagian tugas biasanya ya, dan surat laporan dari pelaksanaan tugas sebagai wali kelas. Nah, ini tentunya belum kita unggah ya. Belum kita unggah karena kan masih baru awal nih. Nanti kita unggah mungkin di akhir-akhir periode pelaksanaan kinerja kita ini ya, di bulan Juni ya misalnya. 1 semester pelaksanaan kinerja kita sebagai wali kelas. Jadi ini belum kita unggah. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kita melaksanakan kinerja kita mulai dari observasi praktik kinerja tadi. Kemudian kalau kita sudah punya pengembangan kompetensi yang sudah ada, kita sudah bisa kumpulkan ya, walaupun belum lengkap. Oke, seperti itulah sharing kita ya kali ini terkait dengan bagaimana melaksanakan kinerja kita dan merencanakan observasi kelas terkait dengan indikator kinerja yang sudah kita pilih di awal. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel GuruMath, bagikan video ini kepada yang lainnya, semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.